Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rubiah Maisaroh, NIM 1914080040 akan menjelaskan review materi biofisika topik 7, yaitu fluida dalam sistem biologi. A. Pengertian fluida dalam konsep tekanan. 1. Pengertian fluida. Fluida adalah zat yang dapat mengalir dan memberikan sedikit hambatan terhadap perubahan bentuk ketika mengalami tekanan. Fluida terdiri dari dua zat, yaitu zat cair dan zat gas. Terdapat dua gambar zat cair, yang mana volume zat cair pada wadah yang berbeda. Adapun pada gambar yang di bawah itu molekul gas, yang mana gas selalu mengisi seluruh ruangannya. Konsep tekanan. Tekanan didefinisikan sebagai hasil bagi antara gaya yang menekan dengan luas bidang yang ditekan. Adapun rumus dari konsep tekanan yaitu Rho sama dengan F per A, yang mana Rho adalah tekanan, F sama dengan gaya tekanan, A sama dengan luas bidang tekan. Selanjutnya yaitu tekanan hidrostatis. Tekanan zat cair dalam keadaan diam yang disebabkan oleh beratnya sendiri. Pada masa kedalaman yang sama, zat cair mempunyai tekanan sama besar ke segala arah. Adapun sifat-sifat tekanan dalam zat cair. 1. Tergantung pada kedalamannya. 2. Tidak tergantung pada bentuk wadahnya. 3. Tergantung pada massa jenis zat cair. 4. Tekanan pada suatu titik di dalam zat cair sama besarnya ke segala arah. B. Kerja jantung. Jantung terletak di rongga dada dan cenderung terletak di sisi kiri. Pada kelainan dextrokardia, jantung justru terletak di sisi sebelah kanan. Jantung dikelilingi oleh pembuluh darah besar dan organ paru dan timus di bagian depannya. Jantung terdiri dari 4 ruang jantung yang dipisahkan oleh sekat-sekat jantung. 4 ruang jantung tersebut adalah atrium kanan, atrium kiri, ventrikel kanan, dan ventrikel kiri. Gambar tersebut yaitu arah dan aliran darah dari dan menuju jantung. C. Prinsip fluida pada aliran darah manusia. Sistem peredaran darah pada manusia. Sistem peredaran darah adalah sistem yang memanfaatkan mayoritas fluida. Dalam sistem peredaran darah, peran viskositas fluida sangat penting sehingga mempengaruhi kesehatan dari manusia tersebut. Sistem peredaran darah manusia ada 2 macam, yaitu sirkulasi paru dan surkula. Darah sebagai fluida statis. Tinjauan fluida statis adalah ketika fluida tersebut sedang diam pada keadaan setimbang. Dengan kata lain, keadaan saat fluida tidak sedang bergerak. Darah merupakan fluida yang terdapat dalam semua makhluk hidup tingkat tinggi kecuali tumbuhan. Darah memiliki fungsi seperti mengirimkan oksigen dan zat-zat yang dibutuhkan ke jaringan tubuh, dan juga berfungsi dalam mengangkut hasil metabolisme. Aliran darah sebagai fluida dinamis. 1. Persamaan Bernoulli. Persamaan Bernoulli merupakan persamaan dasar dalam hidrodinamika untuk menjelaskan fenomena fisis yang berhubungan dengan aliran fluida. Persamaan ini menjelaskan berbagai hal yang berkaitan dengan kecepatan fluida, tinggi permukaan fluida, dan tekanannya. P sama dengan Rho GF tambah setengah Rho V pangkat 2 sama dengan konstan. Pada aliran darah, manusia dapat dimanfaatkan untuk mengetahui laju aliran darah maupun besar penebalan dinding pembuluh darah manusia. Misalnya, pada seorang yang mengalami arteriosclerosis atau penebalan dinding pembuluh darah. Persamaan Bernoulli. Aplikasi hukum Bernoulli pada pipa pada gambar di bawah.
dan gambar aliran fluida pada pipa berpenampangan berbeda pada gambar di bawah. Kerja pernafasan pada paru-paru. Pernafasan merupakan salah satu alat vital yang utama pada tubuh. Dalam sistem pernafasan manusia, terdapat organ berupa saluran udara, pembuluh darah paru, serta otot pernapasan. Organ-organ tersebut bekerja untuk membantu tubuh melakukan pertukaran gas. Sistem pernapasan tersebut mulai bekerja saat manusia menghirup oksigen melalui hidung. Struktur organ paru-paru. Paru-paru terletak di rongga dada manusia. Antara rongga dada dan rongga perut terdapat sebuah pembatas yang disebut dengan diafragma. Sekat ini nantinya akan berguna bagi proses memasukkan udara ke paru-paru atau inspirasi dan mengeluarkan udara dari paru-paru atau disebut dengan ekspirasi. Di dalam paru-paru terdapat organ pernapasan lainnya, seperti bronkiolus yang merupakan percabangan dari bronkus dan alveolus yang berperan dalam bentuk pertukaran gas oksigen dan gas karbon dioksida. Paru-paru sendiri dibagi menjadi dua, yaitu paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Fungsi organ paru-paru. Organ paru-paru juga melindungi serta menjaga organ hati dari guncangan, sebab letak organ hati berada di bawah di antara paru-paru, sehingga organ pernafasan dapat melindungi hati dari guncangan yang disebabkan oleh gerakan tubuh. Prinsip fluida pada paru-paru manusia. Bernafas adalah salah satu ciri dari makhluk hidup, apalagi manusia. Bernafas adalah proses masuknya udara atau fluida ke dalam tubuh dan keluar manusia. Proses pernafasan ini mayoritas melibatkan fluida sebagai objeknya. Fluida dinamik dalam respirasi, keluar masuknya udara pernafasan melibatkan rongga dada dan rongga perut, sehingga keluar masuknya udara dapat dibedakan menjadi pernafasan dada dan pernafasan perut. Menjelaskan contoh-contoh penerapan prinsip fluida pada alat kesehatan. Hidrodinamika adalah ilmu yang mempelajari fluida yang mengalir. Fluida adalah zat yang dapat mengalir yang terdiri dari zat cair dan zat gas. Hidrodinamika juga dapat didefinisikan sebagai penelitian mengenai zat cair yang mengalir meliputi tekanan, kecepatan aliran, lapisan-lapisan, zat yang melakukan gesekan. Alat-alat yang digunakan dalam kesehatan berhubungan dengan hidrodinamika yaitu sphygmometer dan manometer. Alat-alat yang digunakan dalam kesehatan yang berhubungan dengan hidrodinamika yaitu sphygmometer dan tonometer. Penerapan prinsip fluida pada burung. Burung adalah anggota kelompok hewan bertulang belakang yang memiliki bulu dan sayap. Prinsip yang ditemukan oleh ilmuwan Belanda bernama Daniel Bernoulli itu bisa menjelaskan proses atau prinsip kerja dari burung terbang dengan sangat baik. Kontinuitas pada ikan sumpit atau pemanah. Ikan sumpit merupakan komoditas ekspor yang memiliki habitat asli di daerah makrova atau perairan estuari. Selain itu, dapat juga ditemukan di air tawar dan perairan karang karena memiliki sifat aerohalid. Ikan sumpit bisa bermigrasi dan mampu hidup dari kisaran salinitas 0-35, meskipun hanya bersifat sementara. Menurut Allen, 7 spesies dalam genus Stoktes yang dikenal dengan sebutan ikan pemanah karena kemampuannya untuk menyemprot serangga yang ada di dalam dedaunan atau ranting sehingga serangga tersebut jatuh ke permukaan air dan menjadi mangsanya. Peran fluida
dalam peristiwa fotosintesis pada tumbuhan. Fotosintesis adalah suatu proses biokimia pembentukan karbohidrat dari bahan anorganik yang dilakukan oleh tumbuhan, terutama tumbuhan yang mengandung zat hijau daun, yaitu klorofil. Selain yang mengandung zat hijau daun, ada juga makhluk hidup yang berfotosintesis, yaitu alga, dan beberapa jenis bakteri dengan menggunakan zat hara, karbon dioksida, dan air serta dibutuhkan bantuan energi cahaya matahari. Gambar di samping yaitu skema fotosintesis pada tumbuhan. Ayat Al-Quran yang berkaitan dengan fluida dalam sistem biologi yaitu Quran Surah Al-Jathiyah ayat 5 dan Al-Jathiyah ayat 13 dan Al-Baqarah ayat 100. Sekian pembahasan review materi biofisika tentang fluida dalam sistem biologi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.